Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID dan kali ini kita mau kasih tutorial untuk pembuatan tempat tidur atau dipan laci dilengkapi dengan sandaran busa. Untuk ukurannya yang kita buat kali ini dengan ukuran kasur itu 180 dikali 200 cm dengan tingginya 30 cm. Sedangkan untuk tinggi busa atau tinggi sandarannya ini 120 cm. Selamat menikmati. Oke, jadi tahap pertama kita mau lakukan pemotongan. Di sini kita menggunakan bahannya itu blockboard dengan ketebalannya 18 mm. Jadi nanti untuk keseluruhan bahan atau material ini kita gunakan full 18 mm tanpa kita campur. Untuk teman-teman perhatikan, untuk sisi atasnya ini memang kita pakai warna putih seperti ini. Ini maksudnya adalah blockboard yang memang sudah satu sisinya adalah melamin. Terkadang situasinya kita sesuaikan aja, kalau misalnya memang ternyata dua sisi ditempel HPL baru kita pakai blockboard polos. Di sini untuk pemotongan crosscut kita harus lebih berhati-hati karena untuk pemotongan panjang seperti ini bisa kickback. Untuk pemotongan kali ini kita tetap menggunakan table saw rakitan. Jadi circular saw itu kita balik posisinya lalu kita buatkan meja. Jadi circular saw-nya itu menghadap ke atas. Dan juga untuk disclaimer, jadi untuk pemotongan rib cut seperti ini yang kecil-kecil teman-teman harus menggunakan safety yang cukup, karena memang kita kali ini tidak pakai safety yang cukup karena memang tukang kita sudah berpengalaman. Tapi kalau teman-teman baru belajar, usahakan untuk menggunakan sarung tangan atau juga pelindung dari mata berupa kacamata. Dan berikutnya kita mau coak untuk bagian dari partisi dan juga samping, karena nanti untuk bagian partisi dan samping ini kita akan kasih tulang. Jadi kita harus coak dulu membentuk persegi di bagian atas dan juga bawahnya. Memang menggunakan table saw seperti ini membuat coakan itu tidak bisa terpotong full, jadi nanti kita akan potong menggunakan gergaji. Atau teman-teman juga bisa langsung menggunakan gergaji tanpa menggunakan table saw. Sini kita coak untuk bagian atas dan juga bawah yang menghadap ke depan untuk area rangka laci. Oke, kita lanjutkan ke proses perakitan. Jadi nanti di sini kita akan buat dua kotak serupa atau sama persis. Jadi kita di sini hanya rakit untuk satu aja karena yang satunya adalah kembar identik. Kita rakit untuk bagian samping dan juga kita pasang tulangnya. Di sini kita menggunakan sekrup panjangnya 5 cm karena kalau 7 cm kita khawatir untuk bagian dari tulangan ini bisa retak atau pecah. Berikutnya kita rakit untuk bagian samping yang satunya. Setelah bagian tulangan bawah selesai kita pasang, berikutnya kita pasang untuk bagian tulangan yang menghadap ke depan untuk posisi atas. Berikutnya kita kasih tambahan 3 mm, jadi nanti kita akan double menggunakan 18 mm, totalnya itu bisa sekitar 3,9 cm. Karena kalau misalnya kita tidak tambahkan 3 mm, nanti kita khawatir untuk bagian lacinya itu malah nongol keluar atau nggak rata. Jadi kita tambahkan 3 mm,
nanti posisi lacinya akan berada di bagian dalam, jadi tidak nyangkut. Berikutnya kita balik karena kita mau pasang untuk bagian belakang dari rangka laci ini. Untuk tulangannya kita cukup kasih bagian atas dan juga bawah, atau teman-teman juga bebas untuk menggunakan tulangan atau bagian belakangnya ini full dari atas sampai ke bagian lantai. Dan untuk rangka bagian perseginya sudah selesai kita rakit. Berikutnya kita kasih tambahan tulangan untuk di bagian tengah, karena nanti akan berfungsi untuk sebagai jalur rel atau jalur untuk bagian lacinya. Jadi di sini total akan ada 2 partisi atau 2 tulangan, karena nanti untuk lacinya kita akan buat sebanyak 3 piece. Teman-teman bisa gunakan mal-malan seperti ini untuk mempermudah kita dalam proses perataan atau pengukuran jarak dari masing-masing partisinya. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak perlu mengukur secara manual menggunakan meteran. Kita kasih skrup untuk bagian tulangan atas dan juga bawah yang menghadap dari arah belakang untuk rangka laci ini. Berikutnya kita juga kasih skrup untuk bagian depan dari rangka laci ini. Berikutnya dari bagian bawah untuk rangka laci yang menghadap depan ini juga kita kasih skrup, jadi nanti setelah itu baru kita tempel HPL agar skrupnya tidak terlihat dari luar. Dan seperti ini hasil jadinya guys. Jadi teman-teman harus membuat rangka seperti ini sebanyak 2 unit. Jadi nanti untuk rangka ini kita akan taruh di posisi kanan dan juga kiri. Ini kita coba untuk semi rakit. Jadi untuk rangkanya ini kita sesuaikan dulu ke bagian dari kaki dipan dan juga bagian kepala dipan. Untuk posisi perakitan nanti juga sama, saat sudah selesai di finishing kita lakukan penguncian untuk bagian kaki dari dipan ini dari posisi dalam. Jadi nanti kita tidak skrup dari luar, kita skrup dari bagian dalam yang ada di bagian lacinya. Jadi nanti untuk skrupnya itu tidak terlihat dari luar.
karena nanti untuk bagian kaki dari dipan ini akan kita HPL langsung. Berikutnya kita coba untuk pasin bagian headboard atau sandarannya. Berikutnya kita lanjutkan untuk mau finishing di bagian rangka lacinya. Di sini kita pertama lakukan finishing untuk di bagian dari edging. Kita gunakan lem kuning di bagian permukaan kayu dan juga nanti di bagian permukaan HPL-nya. Karena ini untuk warna putih, biasanya edgingnya itu akan belang, jadi warnanya tidak serupa putihnya. Di sini kita gunakan HPL sebagai pengganti dari edging PVC. Kita juga kasih lem untuk di bagian dari rangka laci bagian depan. Berikutnya kita tempel HPL ke rangka dari bagian lacinya. Setelah lem kuning itu hampir mengering, jadi kita siap untuk tempel. Berikutnya kita rapikan menggunakan kikir tangan karena di sini kita menggunakan HPL. Berikutnya kita mau finishing untuk bagian dari topi laci atau frame lacinya. Jadi nanti untuk bagian dari framing atau topi laci itu terpisah dari rangka laci itu sendiri. Kita tempel atau berikan lem kuning di permukaan HPL dan nanti kita tempel atau berikan lem kuning juga di bagian permukaan dari blockboardnya. Sebelum kita melakukan proses penempelan lem kuning, kita pastikan untuk mengamplas. Jadi kita membiasakan diri untuk menghindari misalnya ada sisa potongan yang tidak rata atau ada debu-debu yang menempel di permukaan blockboard. Jadi nanti lemnya itu bisa merekat dengan sempurna. Oke, setelah kita tes raba dan lemnya itu sudah tidak menempel, kita siap untuk tempel aja HPL-nya ke bagian blockboardnya. Jangan lupa teman-teman kasih tekanan agar nanti lemnya itu bisa melekat atau saling mengikat dengan sempurna. Berikutnya kita rapikan menggunakan kikir tangan. Karena untuk metode manual seperti ini kikir tangan jauh lebih efektif dibanding siku besi. Setelah itu untuk bagian sisi di bagian handle-nya, karena nanti akan kita potong 45 derajat, kita tempel menggunakan edging PVC. Jadi nanti untuk proses pembuatan handle ini memang ada 2 kali proses. Jadi pertama kita tempel dulu edging ke bagian blockboard dan setelah itu baru kita potong 45 derajat menggunakan jig atau mal-malan yang memang kita sudah sengaja khusus buat untuk membuat handle seperti ini.
Dan seperti ini hasil potongan 45 derajat menggunakan table saw. Berikutnya kita lakukan proses finishing selanjutnya menggunakan edging PVC juga. Karena hasil potongan itu biasanya terkadang suka ada remahan atau sisa potongan kayu, jadi kita amplas dulu menggunakan grit sekitar 140 agar lebih rata. Untuk bagian yang miring ini kita juga gunakan edging PVC dengan ketebalannya ini 1 mm. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Berikutnya setelah laci dan juga topinya sudah selesai kita pasang, kita coba pasin untuk ke bagian dari area bodi atau rangka lacinya. Berikutnya kita pasang busa untuk di bagian sandaran atau headboard. Di sini memang untuk busanya kita sengaja untuk buat secara permanen seperti ini, jadi mempermudah untuk posisi pemasangan. Jadi setelah kulit atau busanya ini selesai kita potong membentuk wajik seperti ini, dan selanjutnya kita tinggal tempel aja ke bagian dari rangkanya. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless, I feel diluted. Berikutnya kita lakukan instalasi di tempat klien. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di tutorial pembuatan furniture lainnya. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar pembuatan dari dipan headboard ini, bisa kasih komentar di bawah aja. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami semakin berkembang. Dan sampai ketemu di video berikutnya.